Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita lanjut kepada kegiatan berikutnya, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama untuk kelancaran dan keberkahan pada kegiatan kali ini. Berdoa dipersilahkan, berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua berenam ini yang sudah hadir memenuhi undangan yang Ibu berikan. Ya, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk kelompok. Gimana kita akan menyelesaikan masalah bersama-sama dari pendapat teman-temannya. Yang perlu kita ingat dalam konseling kelompok ini, biar semuanya berjalan lancar, kita harus ada keterbukaan. Ya, keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu. Selain itu, kalian juga harus menjaga kerahasiaan antara satu sama lain. Sebelumnya kan kalian sudah mengisi inform consent yang sudah Ibu berikan ya pada hari kemarin. Nah, kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang aturan-aturan dalam konseling kelompok yang akan kita laksanakan. Cara menggunakan tutur kata yang sopan dan santun, tidak menyinggung sara, dan juga mengikuti proses konseling dari awal sampai dengan akhir. Sampai sini ada yang menanyakan dulu? Mungkin tidak. Cukup ya? Atau ada yang mau menambahkan peraturannya? Boleh? Silakan. Kalau tutur kata ke antara teman-teman. Tutur kata antara teman dengan teman harus tetap sopan dan santun juga ya. Jadi tetap menjaga sopan santun saat kegiatan kelompok ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin di sini ada yang kenal ya, ada yang satu kelas, tapi ada juga yang beda kelas. Boleh kita kenalan dulu ya? Mungkin dimulai dari Ibu. Nanti perkenalannya sambil menyebutkan hobinya kalau kita. Ya. Kata lahu, saya hobinya editing. Editing. Saya Jumlah, hobinya menggambar sama menyanyi. Menggambar dan menyanyi. Oke, silakan. Nama saya Sofa Fauzia, hobi saya menulis puisi. Ingin melatih fokus dulu ya. Malam. Oke. Untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akan melakukannya dalam 2 kali ya. 2 kali 45 menit atau 2 kali pelajaran BK. Pada hari ini dan juga di minggu depan berarti ya. Setuju semuanya? Sepakat ya. Oke. Nah, nanti dalam konseling kelompok ini masing-masing akan menyampaikan permasalahannya. Nanti kita akan membahas masalah siapa yang akan kita angkat, lalu kita akan temukan solusinya bersama-sama. Oke, sudah siap? Siap. Masalah apa sih yang sedang kalian alami saat ini? Nama saya Hawa. Masalah yang saya alami di kelas 12 ini, saya tuh kayaknya kurang merasa termotivasi atau semangat untuk pergi ke sekolah. Jadi saya tuh sekarang rada sering bolos-bolosan. Padahal kan saya udah kelas 12 ya. Saya juga tahu itu salah dan harusnya saya rajin untuk datang ke sekolah. Tapi di sini saya kurang termotivasi mungkin karena udah 2 tahun lamanya saya di rumah dan mengerjakan kegiatan di rumah sejauh ini. Terus saya suka sama lingkungan di rumah karena suasananya tenang dan sepi. Terus saya bisa lebih konsentrasi, beda sama di sekolah. Dan juga saya tuh udah gak termotivasi buat melanjutkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi saya tuh sering bolos di rumah untuk ngabisin waktu untuk diri saya sendiri. Oke, terima kasih Hawa. Saya Rifki. Permasalahan yang sering saya dapetin semenjak pas dagang ya. Awal-awal dagang kayaknya masih mulai pada ngutang gitu. Padahal saya tuh baru pertama dagang, mungkin karena lihatnya temen, ya oke lah masih utang-utang ya sekali 2 kali. Kalau ditagih juga masih boleh, tapi lama-kelamaan ngutang-ngutang itu jadi kayak kebiasaan. Jadi kalau ditagih juga malah jadi emosi si yang ngutangnya. Ya saya jadi malik emosi ya karena itu. Karena saya dagang juga bukan karena saya pengen ya, karena saya butuh gitu. Nah, semenjak dari itu saya sering ada konflik sama teman-teman, makanya saya jadi sering bolos sekolah. Mungkin itu. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak kepada kalian semua sudah memaparkan permasalahannya ya. Tadi dari Hawa yang masalahnya
bolos sekolah sama dengan Rifki, terus Geges yang kurang hiburan katanya ya, terus Asmi yang insecure sama overthinking, terus Safa tadi anggapan teman-teman ya, dan Maritza tadi itu karena guru ya, jadi motivasinya kurang ya karena gurunya juga. Oke, dari ke-6 permasalahan ini kira-kira voting nih, masalah siapa yang ingin kita bahas pada hari ini? Siapa? Masalah Rifki. Mas Rifki. Gimana Rifki? Boleh? Setuju? Oke, udah bersedia ya? Oke, tadi Rifki sudah menjelaskan membolos karena jadi sering konflik sama teman-temannya. Karena teman-temannya sering ngutang katanya saat Rifki jualan ya. Oke, Rifki sejauh ini berarti kan sudah 1 semester berjalan ya. Usaha apa yang sudah Rifki lakukan untuk mengatasi permasalahan membolos itu? Untuk gak mikirin ego sendiri sih. Gak mikirin ego sendiri. Iya. Jadi lebih ke ya udah gitu. Lebih ke cuek sekarang. Lebih ke cuek. Iya. Ya. Mungkin ada yang mau berpendapat dari teman-temannya. Mungkin Azmi sesama profesi juga. Mungkin kalau dari Azmi sendiri penegasan ya, kayak mungkin komunikasi juga sangat penting ya, apalagi sesama teman harusnya bisa lebih paham gimana kondisi teman itu sendiri gimana, dan juga ya sebagai teman harusnya paham apabila kayak Rifki sendiri kan melakukan jualan gitu bukan karena dia iseng-iseng jualan, tapi karena dia istilahnya yang membutuhkan itu gitu. Apa sih tujuannya Rifki mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Tujuan saya mengikuti konseling ini tuh buat nyari solusi bareng-bareng sama teman-teman ya, karena kalau diselesain sendiri agak berat. Mungkin sharing jadinya ya. Jadi sharing ke teman-teman supaya dibantu nyari solusi gimana ini caranya buat nyelesain masalah ini agar beres gitu. Oke, terima kasih banyak Rifki. Sekarang Ibu tanyakan ke Rifki, dalam 1 semester ini, dan 1 semester kan berarti kan hampir 6 bulan ya, karena sementara kita udah mau PAS ya. Dalam satu semester ini, berapa kali Rifki terhitung membolos? Gak kehitung sih. Gak kehitung. Iya. Saking malasnya ketemu sama teman-teman yang punya konflik sama aku. Apakah pernah nggak dalam 1 bulan full sekolah? Enggak. Berarti ada. Ada. Kalau misalkan diurutkan nih, diurutkan dari 1 sampai dengan 10, di mana 10 itu adalah yang paling parah banget atau enggak paling sering Rifki membolos, ada di skala berapa? Ada di angka berapa? 8. Iya. 8. Karena ya tadi saya malas ketemu sama teman-teman, lihat mukanya aja udah ya gak mau ketemu gitu. Jadi kalau misalkan dari pendapat Safa sih ya, menurut Safa itu ya kalau untuk meredam ego itu udah bagus. Nah kalau sekarang manusia di dalam sekolah ini nggak cuman itu aja gitu, nggak cuman yang ada di kelas doang gitu kan Bu. Dan semuanya ini nggak cuman kelas 12, artinya kita bisa punya teman baru gitu Bu. Kita bisa punya komunikasi baru sama orang baru. Nah mungkin bisa disebut juga sebagai pegangan kita ketika kita punya konflik sama teman lain gitu. Kata aku, kalau memang Rifki butuh waktu untuk sendiri menyelesaikan dulu permasalahannya di diri sendiri, nggak apa-apa. Cuman jangan terpatok sama diri sendiri sampai ngurung diri di rumah dan gak mau pergi ke sekolah. Di sekolah kan ada teman. Mungkin dari teman-teman di sekitar ini gak semuanya ke kamu melakukan hal-hal yang buruk kan. Pasti ada hal-hal yang baik juga. Jadi mungkin bisa aja kamu gak apa-apa kuantitas temennya sedikit, tapi kualitas temennya besar tuh berimpact banget buat kamu. Jadi mungkin lebih ke kontrol diri juga ya, kontrol diri juga, memilih temannya, berkomunikasi ya. Tadi lebih baik temannya sedikit tapi berkualitas. Betul nggak, setuju nggak? Setuju ya guys ya, setuju banget. Nah sekarang
Rifki, jika seandainya nih ibu punya pensil ajaib ya, pensil ajaib itu bisa merubah semua kejadian yang Rifki alami, termasuk membolos itu, termasuk permasalahan yang menyebabkan Rifki membolos itu. Kira-kira apa sih yang ingin Rifki tuliskan? Yang mau ditulisin sih lebih ke punya teman-teman yang baik lah, yang bisa ngertiin aku gitu. Ya mungkin yang bisa lebih dekat sama aku, tahu keadaan aku gimana, terus bisa lebih sering lebih sharing sama aku, terus aku bisa sharing juga ke mereka. Saya jualan itu bisa di mana aja gitu, asal kita tahu marketnya dan bisa belajar gitu. Oke. Terima kasih Geska. Jadi lebih ke yang tadi lebih ke teman-teman, komunikasi, kontrol dirinya, egonya, emosinya. Kalau sekarang kata Geges, cari tempat jualan yang lebih memungkinkan ya, yang tidak akan banyak orang ngutangnya. Akan yang Rifki lakukan untuk mengatasi perilaku membolos ini. Pertama mikirin ini sih, masa depan. Mikir masa depan. Ya, karena kalau dipikir-pikir lagi, kalau membolos itu emang ngerugiin diri sendiri. Dari ketinggalan pelajaran, apa yang terjadi di lingkungan sekolah, kayak di kelas. Masa lalu tidak dapat diubah, masa depan dicipta hari ini. Nah, ya kalau ngebolos gak akan ada hasilnya gitu. Jadi lebih kemikirin masa depan, gimana nih cara kita ngadepin masalah yang ada saat ini dan masalah yang ada besok gitu. Dia lebih ke ambil poin sekarang buat pelajaran besok. Hidup kan karena waktunya pun berjalan, jadi mau gak mau kita harus hadepin. Karena kalau kita terus mundur atau istilahnya kita kabur dari masa itu tuh kayak apa ya, kayak ngikutin terus gitu. Kecuali kalau emang kita bisa lawan terus survive di si masa itu akan berlalu, Bu. Apa sih usaha yang harus Rifki lakukan supaya Rifki itu terlepas dari perilaku membolosnya ini? Terlepas dari membolosnya, sekaligus mungkin Rifki bisa memanage waktunya buat dual istilahnya kayak multitasking gitu. Rifki bisa coba mungkin dengan jualan online, dan Rifki pun masih bisa untuk kontak sama kita, terus kita ngobrol, mungkin kita istirahat bisa bareng, terus sharing lagi. Mungkin kalau misalnya Rifki merasa nyaman dengan kehadiran kita, dengan istirahat bareng-bareng, bisa ngasih Rifki semangat buat nyusun atau memanage waktunya buat masa depan. Harus bisa memaksakan diri gitu. Dalam artian ketika kita memaksakan diri tuh biar kita bisa untuk berhenti membolos. Nah, misal malamnya kita berpikir, oh kita besok harus sekolah gitu. Nah, kan kalau kata Hawa ya nanti misal manage-nya ya di online bisa tuh. Nah, terus untuk sekolah ya tetap jalan. Nah, terus kalau misalkan kata Sokama, mending Rifki itu punya istilahnya punya buku yang nantinya isinya tuh ketika kita berusaha apa sih hasilnya gitu. Semisalkan kamu mau self reward kan itu bisa ya. Jadi lewat hal-hal itu tuh sebenarnya bisa memacu diri kita gitu. Orang-orang sukses juga pada dasarnya gitu mengalami yang namanya keadaan pahit gitu. Jadi seperti itu. Cukup lega karena udah dibantu ya. Cara nyelesainnya gimana, terus tadi ada beberapa masukan juga yang bikin pikiran jadi lebih ringan. Menguatkan satu sama lain, jangan sampai ada yang tertinggal. Ibaratnya kita sudah masuk bareng-bareng, berarti keluar juga harus bareng-bareng. Awalnya pada hari ini tuh dunia itu emang gak sempit ya. Dunia itu luas, masih banyak yang bisa dipelajari dari keseharian yang kita lewati gitu. Terus kalau ada masalah ya bisa diambil hikmahnya gitu. Jangan kayak aku tadi, bolos. Adakah yang sudah datang? Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada di minggu depan ya. Kita akan membahas masalah dari anggota kelompok yang lainnya. Karena Ibu Rasa dan tadi Rifki sudah tahu, artinya Rifki pun sudah memahami dan Rifki sudah merasa bahwa
Saya lebih lega, saya sekarang sudah tahu ya apa yang harus saya lakukan. Jadi minggu depan kita akan membahas masalah dari anggota kelompok lainnya. Kelancarannya, atas kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk menggapai cita-citanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.